Halo, selamat datang. Saya Natania Elizabeth, mahasiswi Universitas Macung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi International Business Management, konsentrasi Family Business dengan NIM 1118155. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis besar kedua pada mata kuliah tutorial IT for Entrepreneur and SME, yaitu menganalisis iklan di Facebook terhadap toko bangunan Yestoya. Yang pertama ada cost per click atau CPC, yang adalah seberapa biaya yang kita bayarkan untuk mendapatkan impression atau interaksi dari audiens kita. Pada saat iklan dipasang di waktu weekend pada tanggal 10 sampai 11 Oktober yang lalu, hasil yang didapatkan dengan biaya iklan sebesar Rp20.000 adalah interaksi sebesar 236 dan orang dalam jangkauan sebanyak 1.009 orang dan biayanya adalah sebesar Rp85 untuk setiap klik. Sedangkan pada kesempatan kali ini, hasil yang didapatkan dengan biaya iklan sebesar Rp79.457 adalah interaksi sebesar 1.654 dan orang dalam jangkauan sebanyak 7.872 orang dan biaya untuk setiap kliknya adalah Rp48. Yang kedua ada demografi. Dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan, demografi untuk toko bangunan Yestoya berbeda dengan waktu yang lalu yang adalah untuk usia 25-60 tahun. Kali ini demografinya menunjukkan bahwa yang melihat iklan yang terpasang di Facebook adalah usia 18-65 tahun. Karena rata-rata pada usia tersebut, orang merencanakan pembangunan rumah atau perbaikan rumah. Jadi ini merupakan sasaran yang pas untuk usia yang dipilih. Dari data demografi pertama, menunjukkan bahwa hasil interaksi postingan iklan dengan usia 18-24 tahun memiliki presentasi sebesar 7% atau sebanyak 110 orang dan jangkauan 6% sebanyak 450 orang dengan biaya per hasil sebesar Rp52 untuk perempuan, sedangkan laki-laki memiliki interaksi postingan sebesar 34% atau 568 orang dengan jangkauan 36% atau 2.872 orang dengan biaya per hasil sebesar Rp47. Lalu, dari data demografi kedua, menunjukkan bahwa hasil interaksi postingan iklan pada usia 25-34 tahun memiliki hasil interaksi postingan sebesar 8% atau 133 orang dan jangkauan 6% atau 468 orang dengan biaya per hasil sebesar Rp51 untuk perempuan, sedangkan laki-laki memiliki interaksi postingan 34% atau 564 orang dengan jangkauan 36% atau 2.802 orang dengan biaya per hasil sebesar Rp47. Dari data ketiga untuk demografi menunjukkan hasil interaksi postingan iklan pada usia 35-44 tahun memiliki hasil interaksi postingan sebesar 4% atau 61 orang dan jangkauan 3% atau 216 orang dengan biaya per hasil sebesar Rp48 untuk perempuan, sedangkan laki-laki memiliki interaksi postingan 8% atau 129 orang dengan jangkauan 9% atau 684 orang dengan biaya per hasil sebesar Rp51. Dan data terakhir demografi menunjukkan bahwa hasil interaksi postingan iklan dengan usia 55-64 tahun memiliki presentasi yang kurang dari 1% atau 4 orang dan jangkauan yang juga di bawah 1% atau 18 orang dengan biaya per hasil sebesar Rp81 untuk perempuan, sedangkan laki-laki memiliki interaksi postingan 1% atau sebanyak 18 orang dengan jangkauan yang juga di bawah 1% seperti pada data perempuan atau sebanyak 56 orang dengan biaya per hasil sebesar Rp40. Yang selanjutnya adalah penempatan. Untuk penempatannya di Facebook dengan total biaya iklan sebesar Rp78.460 dapat menjangkau sebanyak 7.676 orang dengan hasil interaksi postingan sebesar 1.633. Hal ini berbeda sangat jauh dengan penempatan iklan di Instagram yang terlihat dari jumlah dibelanjakannya yang adalah sebesar Rp997 dengan hasil jangkauan hanya 198 orang dan hasil interaksi postingan sebanyak 21 interaksi.
Selanjutnya dapat dilihat bahwa selama 4 hari dari tanggal 3 November 2020 sampai 6 November 2020 dengan jumlah yang dibelanjakan sebesar Rp79.457 mendapatkan hasil interaksi sebanyak 1.654 dengan jangkauan sebesar 7.872 orang. Lalu total impresinya adalah sebesar 8.789 dan biaya per hasilnya adalah Rp48. Data sebelumnya dapat dirincikan sebagai berikut. Tanggal 3 November, jumlah yang dibelanjakan adalah sebesar Rp10.842, mendapatkan hasil interaksi sebanyak 252 dengan jangkauan sebesar 1.258 orang. Total impresinya adalah sebesar 1.275 dan biaya per hasilnya adalah Rp43. Pada tanggal 4 November, jumlah yang dibelanjakan adalah sebesar Rp28.050, mendapatkan hasil interaksi sebanyak 651 dengan jangkauan sebesar 2.927 orang. Lalu total impresinya adalah sebesar 3.004 dan biaya per hasilnya adalah Rp43. Pada tanggal 5 November, jumlah yang dibelanjakan adalah sebesar 27.246, mendapatkan hasil interaksi sebanyak 531 dengan jangkauan sebesar 3.226 orang, lalu total impresinya adalah sebesar 3.350 dan biaya per hasilnya adalah Rp51. Pada tanggal 6 November, jumlah yang dibelanjakan adalah sebesar Rp13.319, mendapatkan hasil interaksi sebanyak 220 dengan jangkauan sebesar 1.149 orang, lalu total impresinya adalah sebesar 1.160 dan biaya per hasilnya adalah Rp61. Yang selanjutnya adalah traffic. Traffic merupakan interaksi audiens yang terjadi pada iklan di Facebook terhadap toko bangunan Yestoya. Yang paling sering adalah pada pukul 18 sampai 19 malam dengan total biaya 6.366 yang menghasilkan 153 interaksi, jangkauan sebesar 767, impresi sebesar 776, dengan biaya per interaksi hanya sebesar Rp42. Sedangkan yang paling sedikit adalah pada pukul 3 sampai 4 pagi dengan biaya Rp240 yang hanya menghasilkan 3 interaksi dengan jangkauan dan impresi sebanyak 26 dan biaya per interaksi sebesar Rp80. Lalu apabila pada waktu yang lalu iklan hanya disebar untuk Jawa Timur saja, kali ini iklan di Facebook ditujukan untuk Jawa Timur, Jawa Barat, serta Jawa Tengah. Dari data yang ditampilkan dapat dilihat bahwa di wilayah Jawa Tengah memiliki hasil yang tertinggi dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 3 November, dengan interaksi sebanyak 104, jangkauan sebesar 578 orang, total impresi sebesar 589, dan biaya per hasilnya adalah Rp46. Tanggal 4 November, interaksinya sebanyak 258, dengan jangkauan sebesar 1.545 orang, lalu total impresinya adalah sebesar 1.616 dan biaya per hasilnya adalah Rp49. Pada tanggal 5 November, dengan interaksi sebanyak 303, jangkauan sebesar 1.429 orang, total impresi sebesar 1.459 dan biaya per hasilnya adalah Rp42. Dan yang terakhir pada tanggal 6 November, dengan interaksi sebanyak 94, jangkauan sebesar 542 orang, total impresi 550, dan biaya per hasilnya adalah Rp62. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.